kasih atas kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami umat-Mu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Yeay. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena pemeliharaanmu yang selalu sempurna atas hidup kami. Kami ada sampai detik hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk dalam hadirat-Mu, menikmati Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan. Kami akan datang membawa korban syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, persembahan ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa bersyukur dan kami siap mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ini persembahan kami siang ini kepadamu ya Aba ya Rabbi. Haleluya. Ku
penyembahan kita. Kita angkat pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Katakan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kasih karunia Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Saya percaya dalam hidup saudara hari demi hari senantiasa mengalami yang namanya kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun keberadaan saudara, Dia tetap setia. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Puji nama Tuhan. Kita sudah muji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan. Bahkan kesempatan hari ini kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah tolong, dan Tuhan sudah berkati. Bahkan Tuhan sudah pimpin setiap apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah buka hati kami yang mendengarkan hari ini, yang menyaksikan program ini. Kami bersama-sama diberkati Tuhan. Setiap hati, telinga, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi, sehingga firman-Mu saat hari ini boleh membawa hidup kami untuk semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari, semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Bagaimana kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Karena kita adalah orang-orang yang luar biasa. Bersama dengan Yesus, engkau akan menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan.
hari-hari ini mari kita senantiasa banyak untuk membaca kebenaran firman Tuhan daripada kita duduk-duduk nongkrong tidak menghasilkan sesuatu, kita cerita-cerita yang kosong, cerita-cerita yang mungkin yang tidak berguna. Lebih baik kita banyak meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan senantiasa isi kehidupan saudara dan saya, isi hati iman saudara semakin hari semakin diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa iman timbul dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak saudara mendengar, semakin banyak saudara membaca firman Tuhan, maka iman saudara semakin hari semakin kuat. Tantangan boleh banyak, ujian boleh banyak, tetapi iman saudara tidak akan pernah goyah. Sekali Yesus tetap Yesus. Pujian nama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan lain berkata bahwa orang yang merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, saudara akan seperti pohon yang ditanam. Dengan kata lain, ketika saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara siap untuk ditanam. Ditanam itu sakit, ditanam itu tidak mengenakkan, tetapi hasilnya saudara akan menghasilkan buah, dan buahnya akan lebat, dan buahnya akan dinikmati oleh banyak orang. Dan hidup saudara dilihat orang lain bahwa kehidupan saudara dan saya, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Dan orang lain melihat bahwa dalam diri kita ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, mari hari-hari ini kita senantiasa berbuah dalam kehidupan saudara dan saya. Kita berbuah, jangan menunggu kita menjadi seorang hamba Tuhan. Kita berbuah, jangan menunggu kita menjadi seorang majelis. Kita berbuah, jangan menunggu kita menjadi seorang pendeta atau menjadi hamba Tuhan. Pelayanan di panggung, pelayanan di altar, pelayanan di mimbar, atau penginjilan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan, tetapi biarlah kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa berbuah. Nah, saudara, saat hari ini kenapa banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Maka dari itu saya menghimbau, saya mengingatkan kepada kita semuanya, mari isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak dibodohi dengan pengajaran-pengajaran sesat yang ada. Kita tidak dibodohi oleh nabi-nabi palsu, oleh guru-guru palsu. Karena hari-hari ini banyak muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang menjerumuskan, yang membawa domba-domba Tuhan di dalam pengajaran-pengajaran sesat yang ada. Nah, berarti kalau ada guru-guru palsu, ada nabi-nabi palsu, berarti ada orang percaya yang palsu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah yang menjadi pertanyaannya, saudara yang mana? Saudara yang palsu atau yang asli? Saya berdoa saudara yang menyaksikan program ini adalah saudara orang yang percaya asli. Saudara orang Kristen asli. Nah, saya percaya bahwa semuanya yang asli itu pasti semuanya diberkati Tuhan. Semuanya bertahan dalam ujian. Semuanya dia boleh bertahan dalam badai. Semuanya dia boleh bertahan dalam hal masalah apapun. Dan sekali Yesus tetap Yesus, itulah Kristen asli. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus. Nah, saudara, kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Matius 7 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, hal pengajaran sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa di antara kita, di sekeliling kita, ya kita harus waspada bahwa ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu yang datang kepada saudara dan saya. Mereka menyamar seperti domba, menyamar sebagai jemaat, menyamar sebagai saudara kita, ya, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 17.
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ini adalah peringatan kepada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara untuk menjadi kita berbuah, kita tidak harus sebagai pengkhotbah. Untuk kita menjadi buah yang manis, tidak harus kita menjadi seorang sarjana teologi. Untuk kita menjadi berbuah manis, tidak menunggu saudara harus menjadi orang kaya terlebih dahulu. Untuk kita menjadi berbuah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak harus menunggu saudara harus menjadi orang yang kolong merat, bukan. Nah, pengajaran-pengajaran sesat hari ini banyak yang terjadi di dalam gereja-gereja yang ada. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada saudara dengan menyamar seperti domba. Nah, kalau ada nabi-nabi palsu, ada guru-guru palsu, berarti ada orang-orang percaya yang palsu. Nah, orang-orang percaya yang palsu ini, dia pergi ke gereja, iya, dia beribadah, iya, pulang membuat kejahatan lagi. Nah, ini perlu dipertanyakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia memuji menyembah Tuhan, iya, melayani, iya, dia berzina. Ini yang dipertanyakan, dia Kristen asli atau palsu. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita akan dikenal oleh orang lain dari buah saudara. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya saudara dan saya, mereka orang yang tidak percaya kepada Kristus, bahkan orang yang percaya kepada Tuhan, mereka akan mengenal dari buah kehidupan saudara dan saya. Apa yang keluar dalam lidah bibir mulut saudara? Apa yang keluar dalam hati kita, yang keluar dalam lidah bibir mulut kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami badai, ketika kita mengalami ujian yang ada, apa yang keluar dalam kehidupan kita? Apa yang keluar dalam lidah bibir mulut kita? Kita akan dikenal dari buahnya. Dari perbuatan kita. Nah, kalau kita berbuah manis, kalau kita berbuah yang baik, saya percaya akan ada banyak orang yang suka dengan kita. Tetapi ingat baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, bahwa ketika kita berbuah manis pun ada banyak yang suka dan ada banyak yang tidak suka. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau kita menjadi buah yang manis, buah yang baik, buah yang manis, dan orang lain merasakan, banyak orang yang suka dengan kita, kita senang. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ada sebagian orang yang tidak suka dengan perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang manis, buah kita yang baik, buah kita yang manis, sehingga mereka menjatuhkan kita, mereka mengkhianati kita, mereka mengecewakan kita, mereka mencoba untuk menjadikan kita kambing hitam karena mereka iri, mereka dengki apa yang kita hasilkan lewat buah-buah kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, ketika kita disakiti, ketika kita mengalami aniaya, ketika kita mengalami dikecewakan, kita ada orang yang iri dengan kita dijatuhkan, kita dijadikan kambing hitam. Yang menjadi pertanyaannya, apakah yang keluar dalam hati dan mulut kita tetap ucapan syukur? Apakah kita tetap memberkati orang yang mengecewakan kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang menjatuhkan kita, bahkan orang yang mengambing hitamkan kita? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau kita mengeluarkan tetap
hal yang manis, hal yang baik dalam kehidupan kita kepada mereka yang menjatuhkan kita, yang mengkhianati kita. Itulah yang namanya perbuatan buah yang baik. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah hidup saudara dan saya, kita menjadi orang percaya yang asli. Katakan bersama-sama, saya orang Kristen asli. Sekali lagi, saya orang Kristen asli. Nah, saudara, orang Kristen asli, ia tidak mudah menyerah. Ia tidak mudah pantang mundur. Dia tidak putus asa. Dia tidak mudah kecewa. Dia tidak cepat amarah. Marah boleh, tetapi tidak cepat marah. Sedikit-sedikit marah. Apa yang tidak sesuai dengan dirinya marah. Nah, ini perlu dipertanyakan. Kalau orang Kristen asli, di dalam kehidupannya, ingat baik-baik, orang Kristen terkenal kasih. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau kita Kristen asli, berarti kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Dan kasih Kristus itu membuat hidup kita berbuah manis dan tidak tawar, dan buah manis itu banyak disukai oleh orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara berbuah manis, ingat baik-baik, ada banyak orang yang melempari. Coba deh, kita punya mangga dan mangga kita manis yang di depan rumah. Tiba-tiba malam ada orang lewat, lempar. Ada anak-anak lewat, dia lempar. Supaya buah itu jatuh dan mereka memakannya. Katakanlah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau menjadi buah yang manis, tetapi kita harus siap juga. Kita siap dilempari orang, kita siap pakai penjolok. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kala kita dijatuhkan. Kita siap enggak? Bagaimana supaya hidup saudara dan saya kita selalu siap kita menjadi buah yang manis? Kita siap dilempari orang. Kita siap dijatuhkan orang. Kita siap dikhianati orang. Karena buah kita manis. Banyak orang yang tidak suka. Dan banyak orang yang suka. Dan orang yang suka itu pun kadang-kala melempari buah yang manis itu. Kalau buah yang masam dia buang. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau saudara mau mengenal orang Kristen yang asli dari buahnya mereka. Ketika mereka mengalami masalah. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mengerti, mengenal orang Kristen asli, dari buahnya, lidah bibir mulutnya, apa yang keluar dalam hidupannya. Dia suka nggosipin orang, jelek-jelekan orang enggak? Karena firman Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mungkin kita hebat dalam berkhotbah, kita bernubuat, kita berdoa dan berpuasa. Tetapi ketika kita ada masalah, ketika ada badai, ada orang yang melempari kita, mungkin karena hidup kita hidup buah yang manis, dan ketika ada orang yang menjatuhkan kita, mengkhianati kita, bahkan istilahnya menfitnah kita. Kalau yang keluar kata-kata kotor, kata-kata balas dendam, sama aja. Kita tidak jauh beda dengan mereka. Tetapi ketika kita dikhianati, kita dilempari, kita dijatuhkan, kita difitnah, yang keluar kasih Yesus, itulah baru orang Kristen asli. Oh haleluya. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari hari-hari ini kita menjadi orang Kristen yang asli, bukan yang palsu. Orang Kristen asli, apapun yang terjadi, tetap mengasihi. Bukankah firman Tuhan berkata, ketika engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Mari hari-hari ini kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Satu hal yang luar biasa. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, dan ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu?
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara berbuah manis di hadapan Tuhan. Dan orang lain merasakan buah saudara. Jangan tunggu saudara bisa bernubuat. Jangan tunggu saudara bisa berkhotbah. Jangan tunggu saudara bisa menjadi worship leader yang hebat dan luar biasa. Jangan tunggu saudara menjadi hamba Tuhan penginjil yang berapi-api. Jangan saudara. Apa yang saudara miliki, yaitu hati, perkataan yang menjadi berkat buat banyak orang. Sekalipun kita mengalami masalah. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Orang yang dewasa rohani. Sekali lagi, orang yang dewasa rohani. Dilihat dewasa rohaninya. Bukan karena umurnya. Bukan karena sepak terjangnya pelayanan khotbah. Dia terbang sana, terbang sini. Khotbah sana, khotbah sini. KKR sana, KKR sini. Pelayanan sana, pelayanan sini. Semua gereja masuk. Bukan. Kedewasaan rohani seseorang dilihat ketika dia mengalami masalah. Kedewasaan rohani saudara dan saya dilihat ketika kita mengalami badai. Kedewasaan rohani kita dilihat oleh orang lain. Kita dewasa atau tidak dilihat ketika kita mengalami masalah. Apakah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Apakah yang keluar dalam lidah bibir mulut kita bersungut-sungut, kecewa, sakit hati? Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lewat perbuatan kita, orang lain boleh melihat buah yang ada dalam diri saudara dan saya. Yaitu buah apa? Buah kasih Yesus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Ketika buah kasih Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, maka yang keluar dalam kehidupan kita adalah senantiasa ucapan syukur. Orang boleh sakiti, orang boleh khianati, orang boleh membuat kita menjadi kambing hitam, tetapi kita tetap mengucap syukur. Kita tidak balas dendam bagi mereka. Kita mengasihi mereka. Itulah dewasa rohani. Tuhan Yesus berkati, dan biarlah hidup saudara hidup yang berbuah. Bukan hidup tawar, apalagi pahit. Tapi hidup kita, hidup yang manis. Kalau saudara hidup manis, renungkan firman Tuhan setiap hari. Dan saudara harus siap. Kalau saudara rindu hidup saudara manis, dan ketika Tuhan sudah ubah hidup saudara menjadi hidup yang manis, saudara harus siap dilempari oleh orang. Lewat saudara dijatuhkan, dikhianati, banyak masalah. Saudara mungkin banyak yang tidak suka dengan saudara karena hidup saudara manis. Tapi ingat baik, biarlah kita tetap mengeluarkan kata-kata yang manis buat mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang militan, anak-anak Tuhan yang asli, bukan palsu. Tapi bawa hidup kami, hidup yang senantiasa berbuah manis, yang senantiasa dirasakan oleh banyak orang. Bahkan apa yang keluar dalam hidup kami, biarlah hidup kami terus tetap menghasilkan buah dan buah yang manis. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, urapi mereka. Biarlah mereka senantiasa dilihat oleh banyak orang bahwa dalam hidup mereka ada Yesus Kristus yang hidup dan luar biasa. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan semua jajaran sampai di daerah-daerah terpencil. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Indonesia dipulihkan. Indonesia diberkati, diselamatkan. Yang percaya Indonesia ada di mata Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai, memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita semua ditolong, diberkati Tuhan. Bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.